Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau pada hari ini di minggu ketiga di tahun 2023, kita masih diberi kesempatan untuk boleh merenungkan kembali firman-Nya. Saya akan melanjutkan renungan kita pada 2 minggu lalu, di mana kita bersama-sama merenungkan tentang seorang tokoh wanita yang bernama Rut. Saya mengajak saudara membuka dari kitab Rut pasal 2. Dan saya bacakan ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, bagi Rut bukanlah suatu hal mudah ikut mertuanya ke negara asing yaitu Israel. Dia perlu beradaptasi dengan budaya Israel. Selain itu, hidup bersama ibu mertuanya penuh dengan tantangan, saudara. Dia harus berjuang untuk bisa menyambung hidupnya. Sebagai manusia, apalagi dia seorang wanita, mungkin dia juga pernah merasakan kekhawatiran dengan masa depannya. Apa yang bisa dia lakukan oleh seorang janda seperti dia di negara asing? Namun kalau kita lihat ikuti dan pelajari kisah Rut di pasal 2 ini, saudara, dia bukanlah tipe seorang wanita yang mudah putus asa dan menyerah pada keadaan. Dia mempunyai semangat untuk berupaya melakukan sesuatu di dalam menata masa depannya. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, Rut mempunyai inisiatif dan semangat untuk berjuang. Itu kita bisa baca dalam ayat yang kedua. Salah satu alasan dia ikut Naomi, karena dia tahu Naomi tidak mungkin hidup sendiri dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Ditambah dengan kondisi Naomi yang mengalami kekecewaan pada waktu itu pada Tuhan. Karena itu tanpa diperintah mertuanya, dia berinisiatif untuk ikut. Dan ketika hidup bersama-sama, dia pun berinisiatif untuk bekerja, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati, yang sengaja membuang bulir-bulir jelai itu untuk diambil mereka yang membutuhkannya. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan berkarya dalam memperlancar usaha yang dilakukan oleh Rut. Kita bisa baca dalam ayat 8-9 dan juga ayat 16. Yang kedua, saudara, Rut tipe pekerja keras. Dia bekerja sepanjang hari tanpa berhenti. Itu kita bisa baca dalam ayat ke-7. Dia benar-benar bertanggung jawab kepada keluarganya, yaitu pada ibu mertuanya. Dia memberikan waktunya bagi ibu mertuanya secara total. Apa yang dia lakukan itu kemudian menarik perhatian pekerja lainnya, saudara. Dan itu dilaporkan kepada Boas. Saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rut? Rut adalah orang yang mempunyai empati pada kesusahan orang lain, khususnya ibu mertuanya. Itu kita bisa baca dalam ayat 11. Mengapa dia begitu bersikeras untuk ikut Naomi, saudara? Karena dia tahu bahwa Naomi sedang labil jiwanya. Naomi sedang kecewa berat pada Tuhan. Itu diungkapkan kalau kita lihat Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. 2 kali dia mempersalahkan Tuhan atas kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara, apa jadinya kalau dia dibiarkan hidup sendiri dalam kondisi yang begitu labil, begitu rapuh? Rut mengerti hal itu. Itu sebabnya dia mau ikut mertuanya. Dia rela meninggalkan keluarganya demi menemani dan menguatkan Naomi. Dan kalau kita lihat, saudara, Tuhan pun tidak tinggal diam melihat perjuangan Rut. Tuhan betul-betul menuntun dia di dalam merendah masa depannya. Apa yang dilakukan Rut menarik perhatian dan simpati Boas. Tuhan menggerakkan hati Boas, saudara, supaya ia mengupayakan kebaikan terhadap Rut. Kita bisa baca dalam ayat 11-12. Nah, saudara, melalui kisah Rut ini kita melihat bahwa di dalam menata masa depan kita, Tuhan menghendaki kita mau berupaya. Tidak tinggal diam menanti rencana Tuhan terjadi. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Saudara, apa yang akan terjadi di tahun 2023 dalam kehidupan kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Allah senantiasa bersama-sama kita, sama seperti Allah senantiasa bersama-sama dengan Rut.
Kalau nantinya saudara, di dalam tahun 2023 ini, saudara sedang menghadapi kesulitan, atau masalah datang bertubi-tubi, ingatlah saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesulitan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Terus berjuang dengan segala kemampuan dan kekuatan kita. Kita harus belajar dari Rut. Dia tidak pernah berhenti untuk berjuang. Dan Tuhan menyatakan pemeliharaannya dan juga pertolongannya pada umatnya yang mau berupaya, mau berjuang dalam menghadapi kesulitan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk teladan seorang wanita yang bernama Rut. Dalam kesulitan, dalam masa depan yang tidak menentu, Rut menunjukkan akan kemampuannya, kesetiaannya, keuletannya. Dia mau berjuang, dia mau berupaya, dia tidak putus asa, dia juga tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia menerima semuanya dengan lapang dada. Dia terus berjuang, dan berjuang. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Rut. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang diberikan Rut kepada kami. Kiranya memasuki tahun 2023 yang penuh misteri ini, kami senantiasa belajar dari Rut. Waktu kami menghadapi kesulitan nantinya, ketika banyak hal yang kami hadapi, kami tidak akan pernah putus asa karena kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama kami Tuhan. Engkau menuntun kami, dan Engkau akan memberi kekuatan pada kami, dan memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.